Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya, amin. Semoga dipermudah segala urusan sama nih mbak, amin ya robbal alamin. Pokoknya doa terbaik dari tanah air. Moga-moga sampean iso sukses selalu dalam perantauan, amin. Nah mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas tentang kasus teman kita yang dimana dia US di Hong Kong, kemudian dia dilaporkan oleh temannya sendiri, oleh bestinya sendiri, kemudian akhirnya dia terciduk oleh imigrasi. Jadi gimana tentang kasusnya, perjalanan tentang kasusnya, silakan mbak simak sampai habis. Let's go. Teman kita mbak yang dimana dia dilaporkan oleh temannya ke imigrasi karena dia sukses banget di perantauan. Jadi gini cerita nih, mbak Iki udah lama banget kerja di Hong Kong, sekitaran 15 tahun lebih mbak. Ya masuknya ya pasti secara legal, ada majikan, ada kontrak kerja, ada visa tinggal di Hong Kong. Nah ketika dia masuk bekerja beberapa tahun, kemudian majikannya memutuskan kontrak kerja mbak. Padahal teman kita pengen banget mbak kerja terus di Hong Kong, pengen menghasilkan uang di Hong Kong, kemudian uangnya buat beli rumah, buat beli sawah, buat keperluan orang tuanya dia. Tapi sebelum cita-cita mulia dia tercapai, dia terputus kontraknya mbak. Tapi dia nggak pengen pulang mbak karena belum selesai cita-citanya. Alhasil apa yang dia lakukan? Alhasil dianya harus overstay di Hong Kong, walaupun itu tidak diperbolehkan, tapi mbak Iki melakukan overstay di Hong Kong mbak. Sekali lagi apa? Untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan. Ketika dia putus kontrak, dia mendapatkan hak-haknya dia tidak membuat hak-haknya iki untuk foya-foya. Jadi hak-haknya dia iki untuk membayar kos-kosan, kemudian dia mencoba bisnis kecil-kecilan, memasok makanan ringan dari Indo ke Hong Kong. Nah makanan ringan itu kemudian dijual kembali sama mbak ini, mbak dulunya. Dia mulai kerja ya, dijual kembali dengan susah payah. Akhirnya dia berhasil mbak. Makanan ringan itu bisa dia beli dalam jumlah bal-balan besar-besaran, kemudian nanti dipasok di toko-toko Indo. Nah kemudian dijual di online mbak. Hasil dia kaya raya mbak. Dalam 1 bulan dia bisa mencapai laba bersihnya aja $15.000 Hong Kong. Yang paling keren lagi mbak, ketika dia sukses di situ, dia nggak fokus hanya di situ saja mbak. Usaha dia serahkan kepada teman-temannya dia, kepada bawahannya dia nih. Dia juga kerja part-time mbak, dimana dia tuh kerja part-time, jaga mbah, bersih-bersih rumahnya majikan di Hong Kong. Nah terakhir sebelum dia tertangkap, dia part-time jaga mbah, dan part-time-nya hanya setengah atau separuh waktu, dimana nanti jam 2, jam 3, jam 4 dia pulang ke rumahnya sendiri karena majikannya atau anak dari bobonya pulang dari kerja. Jadi gantian sip-sip jaga si bobo ini. Gajinya pun juga lumayan besar waktu itu, sampai 5-6 ribu menjaga bobo itu. Ya di situ dia bersih-bersih juga masak jaga bobo. Jadi dalam 1 hari dia tuh bisa mengantongi keuntungan yang besar banget. Selain 2 bisnis yang dia geluti tadi, ada nih mbak bisnis satunya lagi, yaitu bisnis kos-kosan. Jadi dia cukup lumayan terkenal di kalangan mbak-mbak yang US. Tetapi mbak, sesukses-suksesnya kita nih ya, ada teman kita yang tidak menyukai kita, ada teman kita yang iri terhadap kita. Yaitu karena iri ngelihat sukses, iri bisa punya bisnis yang banyak, mengumpulkan uang dalam
1 bulan dengan jumlah yang cukup besar, akhirnya si Mbak Iki dilaporkan ke imigrasi, Mbak, ketika dia part-time ke rumah Bobo itu. Nah, ketika dia dilaporkan ke polisi part-time di rumah Bobo itu, polisi menggerebek si Mbak E ini. Kemudian Mbak Iki disidang. Di situ untung saja Mbak E dapat jaminan karena Mbak Iki memiliki pacar sipit orang Hong Kong. Lah kaya kok, ya jelas lah. Dia juga dikasih duit sama pacarnya, Mbak. Jadi memang waktu itu dia sangat loyal sekali nih sama teman-temannya juga. Sering juga memberikan sama temennya makan makanan, kemudian uang kecil-kecilan buat juga party. Tapi sekali lagi, seloyal apapun sama temen, ada nih temen yang tidak menyukai ketika sampean loyal sama mereka atau sampean terlalu kaya, berhasil sukses yang perantauan, yaitu dilaporkan tadi, Mbak. Nah, ketika sidang, untung aja pacarnya si Pit itu memberi jaminan bahwa oh iki loh pacarku, aku memberi jaminan kepada dia memiliki usaha gini loh, dia mampu membayar denda dari imigrasi ketika dia part-time di Hong Kong, Mbak. Jadi kerennya si Mbak E seperti itu. Sejak awal dia mulai usaha kecil-kecilan yang akhirnya sukses. Nah, ini yang saya maksud buat kawan-kawan semuanya. Walaupun Mbak E tadi di penjara sebulan, tapi kan dia diloloskan kembali, dia masih bisa melanjutkan usahanya kembali, Mbak. Walaupun dia ditangkap tapi dibebaskan kembali setelah membayar denda dan setelah dia di penjara, karena satu mau membayar denda, ada jaminan pacarnya tadi, Mbak. Nah, itu yang saya maksud buat mbak-mbak semuanya, ketika sampai US di negara orang sukses loh, Mbak, walaupun tidak dibenarkan. Karena takutnya saman mengikuti jejak Mbak E itu bukan sukses. Takutnya seperti itu, malah saman terjerumus kasus kejahatan yang lebih parah lagi di Hong Kong. Kalau Mbak E tadi ini mending menggunakan otaknya dia, ini uang 6.000 itu bagaimana caranya agar dia bisa ngekos, kemudian usaha apa. Karena pinter nih dia nih. Tapi kalau sampean pengen ngekos, pengen mengikuti tapi nggak pinter seperti Mbak E, takutnya sampai malah jadi gembel di Hong Kong. Nah, itu yang saya maksudkan kawan, untuk lebih berhati-hati lagi ketika OS. Nggak semuanya orang OS itu bernasib baik seperti Mbak E tadi. Ada nih, mereka bernasib buruk banget, lebih dari kasus Mbak E ini. Mereka harus pacaran sama perindaban, kemudian di situ mereka harus berani ditiduri hanya untuk kos-kosan, kemudian hanya untuk meminta makan, kemudian nanti mereka harus jualan narkoboy, kemudian serbu-serbu ini, kemudian mereka ada yang sampai ngerampok, kemudian mereka sampai ada yang part-time ini itu akhirnya mencuri dan sebagainya. Ini sebagian teman-teman kita yang OS tapi nggak pandai dalam mengolah keuangan, tidak memiliki uang ketika pas dia di interminute, akhirnya dia bingung, Mbak. Nah, itu kenapa saya sarankan bagi mbak-mbak semuanya, saya apabila saat ini bekerja di Hong Kong, jangan lupa untuk menabung. Tabungan Mbak, duitmu ki selain mau kirim neng Indo, mau tabung neng gini Indo, jangan lupa tabung juga di Hong Kong, di bank Hong Kong ataupun di bank Indo yang berada di Hong Kong. Sewaktu-waktu sampai terjadi apa-apa, sampean bisa mengambil Mbak tabungan tersebut untuk hidup jangka panjang sampai nanti ketika di Hong Kong. Ini saya sarankan. Yang kedua, hati-hati memiliki teman, karena ketika sampean sukses, ada teman yang nggak menyukai kesuksesan sampean, kemudian melaporkan sampean ke imigrasi, melaporkan sampean ke polisi. Ada seperti teman seperti itu. Bahkan ketika sampean nih dikasih gaji majikan banyak banget nih, ada teman kita yang iri, kemudian sampean dilaporkan kalau sampean part-time loh, makanya dapat gaji segitu banyaknya. Ada loh, Mbak. Itu makanya kalau part-time diem, nggak usah bacot kesana kemari, karena sampean nggak tahu bagaimana teman sampean, hatinya busuk atau hatinya
bening. Kalau hatinya bening mending, kalau busuk sebusuk-busuknya melaporkan sampean. Jadi hati-hati, keep silent kalau bisa. Kalau sampean melanggar di Hong Kong untuk mendapatkan uang tambahan. Itu saran saya. Oke, jadi saran terakhir buat mbak-mbak semuanya. Mungkin saat ini sampean udah gaji tinggi banget nih. Contoh, majikan sampean memberi sampean kerja 2 rumah, sampean digaji 6.000 lebih. Tolong buat mbak-mbak semuanya, jangan sampai Anda terlalu memburu dengan cara mencari tambahan lagi kerja part-time hari Minggu ataupun public holiday. Anda gunakan part-time di majikan lainnya, atau mungkin Anda jualan online. Jangan mbak, jangan menyusahkan diri sendiri. Sampai terlalu banyak memburu, kemudian tidak hanya sampai nanti sakit-sakit, capek, tapi takutnya nanti sampai tertangkap. Jadi kalau majikan sudah memberikan sampean kerja 2 rumah dengan gaji yang tinggi, kalau libur nikmati libur sampean mbak. Jangan terlalu Anda ki memburu duit. Kasihan tubuh sampean, takutnya sampean nanti bakal dilaporkan. Jadi intinya syukurin apa yang Anda milikin. Kalau sudah Anda dapatkan yang lebih, jangan minta tambahan lebih lagi. Itu pesan saya nih mbak, karena takutnya sampai tertangkap terus sama deportasi mbak, takutnya seperti itu nggih. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.